Kemudian Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai narasumber kami yang bernama Bu Ika Hasdiana. Baik, selamat siang. Sebelumnya kami sudah bersama narasumber kami yaitu Bu Ika. Sebelumnya terima kasih Bu Ika sudah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara. Oke, Ibu, kita akan membahas masa Orde Baru ya Ibu ya. Masa Orde Baru yang kita ketahui kan adalah masa terpanjang sejak Indonesia merdeka ya Ibu. Masa pemerintahan cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian. Walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali pergantian induk organisasi ya Ibu ya. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, sepenglihatan Ibu bagaimana kondisi negara pada saat masa Orde Baru? Sebelumnya saya menginformasikan juga ke yang pendengar yang melihat wawancara ini. Saya sebetulnya bukan ahli politik atau ahli negara ya. Saya sebagai guru, saya guru fisika. Mungkin kalau pertanyaannya berbau ilmu yang saya pelajari, saya bisa lebih menjawab dengan lugas. Tapi kalau ini mungkin saya akan menjawab dengan lebih hati-hati dan sebatas pengetahuan saya yang sangat terbatas. Jadi menurut saya tuh, kalau pertanyaan kalian saya ulang ya, tentang bagaimana kondisi negara pada saat masa Orde Baru. Kalau saya sebagai guru, saya sebagai masyarakat, bukan sebagai ahli politik atau sebagai ahli pengamat negara. Pada zaman Orde Baru itu cenderung stabil. Mungkin karena kita dipimpin oleh militer yang lebih tegas dan masyarakat sudah mempunyai budaya untuk taat kepada pemerintahan. Nah itu menurut saya itu lebih stabil aja, lebih stabil. Mungkin dalam arti positif ya, dalam arti negatif juga mungkin ada. Nah di sana orang-orang yang akan merongrong, artinya akan mengacaukan, biasanya agak sulit karena pertahanan dan ketahanan dari pemerintahan itu lebih stabil aja karena dipegang oleh orang-orang militer yang sangat kompeten untuk bagaimana menyikapi sebuah pemberontakan, sebuah masalah, meskipun di sana ada konotasi negatif dan positifnya. Itu aja, lebih mantap dan stabil pada masa Orde Baru. Terus berikutnya, kan katanya dulu di zaman dulu itu katanya banyak penyimpangan ya Bu. Nah untuk Ibu sendiri, apakah ada peraturan pemerintah yang memberatkan Ibu gitu, atau Ibu mengalami penyimpangan di situ? Kalau ada bisa dijelaskan. Kalau penyimpangan menurut saya berkaitan dengan budaya kita, budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia itu adalah budaya yang KKN, nepotisme. Itu tidak, sampai sekarang pun tidak bisa dibuang. Tapi mungkin dengan berkembangnya teknologi, zaman dulu itu bila ada tes masuk perguruan tinggi, tes masuk PNS atau tes-tes yang bersifat favorit lah ya, diminati oleh masyarakat, KKN-nya itu lebih banyak, nepotismenya lebih banyak. Karena apa? Karena sistem penerimaannya itu lebih bersifat tertutup. Dengan berkembangnya teknologi, sistem penerimaan kan menjadi lebih terbuka. Seperti hasil tes langsung dilihat hal itu juga. Nah itu hanya mengurangi. Tapi pada intinya kegiatan nepotisme dan itu masih belum bisa habis sama sekali, gitu ya. Itu kelebihannya di situ aja, lebih terbuka di zaman sekarang. Yang kemarin itu lebih tertutup, meskipun secara positif mereka lebih stabil. Gitu aja. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, ini saya yang ingin bertanya, bagaimana sih kondisi ekonomi pada saat masa Orde Baru itu Bu? Dan apakah Ibu merasakan kondisi ekonomi negara saat itu? Kondisi ekonomi kalau Ibu sih secara pribadi, karena Ibu seorang PNS, tidak terlalu banyak berubah. Mungkin kalau Ibu pembisnis beda lagi ya. Karena ibu kan tadi bilang, kalian bertanya kepada ibu bukan sebagai ahli politik dan ahli negara, hanya sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai guru,
itu tidak terlalu banyak berubah. Ekonomi kita di zaman Orde Baru cenderung stabil. Nilai tukar rupiah selalu konstan karena dijaga. Entah bagaimana caranya negara menjaga, itu udah politiknya mereka ya, Menteri Keuangan dan sebagainya. Nah, gaji guru, kehidupan ekonomi masyarakat juga cenderung stabil. Tapi dengan berkembangnya zaman itu kan ada gangguan-gangguan dari seandainya kayak perang kemarin ya, perang di Ukraina, kan kita pasti ada goncangan itu. Meskipun saya bukan ahli ekonomi, katanya banyak itu. Nah, goncangan-goncangan itu mempengaruhi kita, seperti memang sih nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya. Buat saya sebagai masyarakat biasa nggak pengaruh, mau dolar naik ya mau enggak kayak kan gitu. Tapi yang kita lihat adalah harga-harga barang ya kan. Harga-harga barang memang cenderung lebih tinggi sekarang. Stabilan harga kayak kemarin sempat diguncang dengan harga minyak ya, minyak goreng ya, ini yang dasar itu, apalagi kenaikan harga BBM. Nah itu membuat ekonomi negara kita tidak stabil. Tapi ketidakstabilannya itu diakibatkan dari memang pengelolaan negara yang kurang tegas, yang masih didalangin atau dirongrong oleh cukong-cukong. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu itu kan katanya marak dengan demo-demo gitu ya Bu, yang demonya itu juga gede-gedean. Nah itu apakah Ibu mengalami atau Ibu tahu cerita-cerita seperti itu? Iya, itu Ibu kan, Ibu terus terang aja lahir itu dari awal Orde Baru ya. Jadi Ibu ngalamin tuh, kalau kamu mau tahu nama Ibu aja, Ika Hasdiana Demonika. Demonika itu kata orang nama aneh ya. Ya memang aneh karena Ibu dilahirkan pada saat ayah Ibu tidak ada di tempat mengamankan demonstrasi di Jakarta, maksudnya di daerah Semanggi dan sekitarnya. Itu baru selesai peristiwa G30 SPKI. Nah, tidak ada bapaknya, anaknya lahir, maka kata dokternya, kata Bu bidannya, udah namain aja demonstrasi. Masa nama demonstrasi Demonika itu ya. Gitu. Ya, demo banyak. Ibu mengalami sendiri tahun 96-97 ya, demo yang reformasi. Nah, itu Ibu sedang kuliah di UNJ. Dari Ibu kan awalnya masuk UNJ itu dari D3. Nah, pada saat itu Ibu penyesuaian dari D3 ke S1. Kita itu dipaksa ikut demo oleh mahasiswa. Kita nggak tahu mahasiswa itu yang gerakin siapa, karena wajahnya tuh lebih ke wajah preman. Jadi dia teriak-teriak tuh, kan kita kuliah di lantai 3. Hei, keluar lo, banci lo yang nggak mau keluar. Jadi kita diajak tuh. Nah kita yang ibu-ibu nih, ibu atau udah punya bayi, nggak berani. Bapak-bapak juga nggak berani. Masalahnya kita nggak mau terlibat dengan politik yang kita nggak jelas gitu kan. Kita diem sampai mereka pergi. Kita telepon satpam, baru kita bawa keluar. Nah demo-demo itu karena ibu nggak pernah ikut, karena ibu pikir setiap pemerintahan pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan kalaupun ada yang yang boleh langsung mengoreksi, itu bukan saya. Kapasitas saya tidak harus mengoreksi. Saya mau belajar saja, saya mau bekerja saja dengan baik gitu. Memang menurut orang yang idealis, sifat Ibu salah. Tapi Ibu ambil sikap itu. Karena buat Ibu demo dan sebagainya, nanti yang berkepentingan itu siapa, yang akan naik siapa, toh nanti pada akhirnya pun pemerintahan itu tidak bisa kita kendalikan. Tetap dia dikendalikan oleh orang-orang yang memang politikus-politikus tertentu yang memang dia juga memanfaatkan, hanya karena dia tidak cocok dengan si A, turunkan dia, masuk si B, tetap aja. Sama seperti sekarang, Orde Baru dengan reformasi tidak jauh beda. Ya kan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk yang lain gitu loh, cuma ganti label aja seperti itu. Makanya Ibu tidak setuju demonstrasi, Ibu lebih setuju kita menunjukkan kemampuan untuk diri kita sendiri menjadi lebih mampu. Terus kalau kita boleh punya hal yang sangat luar biasa, kita mendunia,
kita bisa ngomong, omongan kita didengar bukan oleh negara kita saja, oleh orang luar gitu. Seperti kayak Pak Habibie ya istilahnya, dia dihargain di mana-mana, makanya sampai dia meskipun tidak punya kapasitas sebagai orang politik, dia dijadikan presiden. Ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi demo itu sangat marak dan menurut saya tidak terlalu menganggap itu baik. Meskipun kayak gini nih sekarang, kita mau nggak setuju sama pemerintahan, yuk kita demo, pasti ada yang dikorbankan dan yang diuntungkan itu belum tentu menguntungkan kita juga di akhirnya nanti itu. Ya. Untuk kali ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebagai pertanyaan penutup, menurut Ibu apa sih perbedaan zaman Orde Baru dengan zaman masa sekarang ini? Gini, kalau kebebasan mungkin di zaman sekarang lebih bebas. Bebas berpendapat, bebas berkreasi, karena di Orde Baru itu tadi lebih diktator ya. Tapi saya bilang kelebihannya dia negara stabil. Untuk rakyat yang mau dilindungi, mereka bisa berlindung. Untuk orang-orang yang mau punya kreasi dan tidak sependapat, tidak bisa. Tapi kalau yang sekarang mungkin lebihnya itu tadi kita bisa, tapi saya rasa pemerintah juga belum bisa keluar dari yang namanya politik dunia. Artinya negara kita masih tetap negara di bawah kekuasaan negara lain. Dengan contoh hutang negara kita itu tidak berkurang. Kesejahteraan masyarakat kita tetap tetap ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Mungkin kalau boleh dibilang kesenjangannya itu tetap ada, tetap tidak banyak berubah, tapi perubahannya untuk kalian yang anak-anak muda itu tadi lebih terbukanya teknologi, maka lebih terbuka lagi sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Ya, meskipun ada yang dia tutupin, tapi masih bisa kita buka. Seandainya ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan, kamu bisa melalui media. Sekarang tuh media terbuka banget, yang namanya viral-viral itu bisa hal yang paling tersembunyi sekalipun bisa kebuka. Bisa hal orang yang tadinya tidak mau menyelesaikan masalah jadi selesai. Nah itu mungkin ya, karena berkembangnya teknologi, silahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik dengan modal akhlak mulia kita. Artinya kesempatan itu jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Gitu aja. Cukup? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk diwawancarai. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Kamu jadi anak yang sukses. Amin. Bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Amin. Bisa mencapai cita-cita dengan sempurna ya, tidak ada halangan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum.